lanjut. Nah, ke pembahasan pokok yang ketiga, yaitu makanan sebagai sumber energi. Oke, setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan sebagai sumber energi. Nah, termasuk juga manusia, hewan, dan tumbuhan. Di mana manusia juga memerlukan makanan, yaitu yang pertama itu makanannya berjenisnya apa? Jenisnya ada karbohidrat ya. Di mana karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Di mana makanannya itu terdiri dari yang pertama contohnya ada jagung, kemudian ada ubi, kemudian ada nasi atau beras. Nah, inilah sumber energi untuk makhluk hidup. Contohnya yaitu untuk manusia, hewan, dan tumbuhan juga ya. Karena ini tumbuhan ya, maka energi dari tumbuhan itu dapat diubah gitu dan dimakan oleh manusia gitu. Lanjut, yang kedua yaitu energi yang diperlukan oleh manusia itu ada protein, di mana protein ini dibagi menjadi dua jenis dari asalnya ya. Protein hewani ini berasal dari hewan, misalnya ada daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Di mana fungsi protein ini antara lain sebagai sumber energi juga, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel yang rusak. Ya. Nah, ini adalah gambar dari contoh-contoh makanan yang mengandung protein. Ada protein hewani, contohnya ikan, kemudian protein nabati, contohnya ada kacang-kacangan, kemudian ini ada ini ya, ada tempe, tahu, jadi kacang kedelai gitu. Nah, inilah protein ya. Selanjutnya ada lemak. Nah, energi yang diperlukan selanjutnya untuk manusia, untuk hewan, tumbuhan itu ada lemak, di mana bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain yaitu lemak hewani yang berasal dari hewan, ada keju, ada susu, daging, kuning telur, daging sapi, kemudian daging kambing. Sedangkan untuk lemak nabati ada kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat atau alpukat ya. Nah, ini daging ayam, daging bebek juga sama. Oke. Nah, di sini ada gambar di mana ini contoh makanan yang mengandung lemak. Nah, di mana lemak juga memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai sumber energi juga. Nah, di mana 1 gram lemak ini setara dengan 9 kilokalori. Cukup besar ya. Kemudian pelarut vitamin A, D, E, dan K. Di mana jika kalian memakan makanan yang mengandung vitamin A, D, E, dan K itu dilarutkan oleh si lemak ini, maka vitamin ini dapat diserap oleh tubuh. Kemudian yang ketiga, sebagai pelindung organ-organ tubuh yang penting, karena lemak ini disimpan biasanya di bawah kulit ya. Nah, maka bisa juga sebagai pelindung organ-organ tubuh yang penting. Yang keempat, yaitu sebagai pelindung tubuh dari suhu yang rendah gitu. Jadi manusia itu memiliki lemak, di mana lemak ini berfungsi sebagai pelindung tubuh dari suhu yang rendah, karena biasanya semakin banyak orang yang memakan makanan yang mengandung lemak, maka lemaknya akan tebal. Nah, jika suhunya dingin, dapat menahan dingin dari suhu di luar lingkungannya, seperti itu. Nah, yang pembahasan keempat ya, pembahasan keempat itu ada transformasi energi dalam sel. Jadi pada makhluk hidup heterotrop ya, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat mengolah makanan sendiri ya, atau memanfaatkan makanan organik dari organisme lain maksudnya. Nah, di mana energi yang bersumber dari makanan yang dikonsumsi gitu. Nah, energi ini akan mengalami transformasi mulai dari segi energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi panas dan energi kinetik dan gerak dalam aktivitas hidup tersebut. Jadi jika kalian makan makanan dari hewan, dari tumbuhan, maka energinya itu akan diubah menjadi energi apa? Energi panas. Kemudian energi kinetik atau gerak, seperti itu.
Nah, di mana transformasi energi ini ada yang pertama itu oleh klorofil ya, jika di tumbuhan itu. Jadi klorofil adalah jati jauh daun yang terdapat dalam organisme tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis, di mana energi radiasi sinar matahari ya, matahari merupakan energi yang terbarukan yang ditangkap oleh klorofil dan berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Nah, jika tidak ada radiasi sinar matahari, maka tumbuhan tidak dapat berfotosintesis gitu. Maka fotosintesisnya tidak akan lancar. Kemudian yang kedua ada transformasi energi oleh mitokondria, di mana mitokondria ini merupakan organel yang ada di dalam sel ya, yang memiliki peran dalam respirasi sel. Oke, di dalam mitokondria ini energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria ini banyak terdapat pada sel otot, makhluk hidup, dan sel saraf. Nah, inilah contoh dari transformasi energi oleh klorofil dan mitokondria, yaitu organel sel ya. Kemudian ada proses transformasi energi dalam sel yang berperan pada metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, contohnya yang tadi ya, ada fotosintesis, di mana fotosintesis ini merupakan perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Nah, sebagai sumber energi cahaya alami adalah apa? Ya ini, radiasi sinar matahari yang memiliki spektrum cahaya tampak dari ungu sampai merah, kemudian inframerah dan ultra ungu yang tidak digunakan dalam fotosintesis. Jadi, tumbuhan itu hanya menangkap cahaya yang dapat menyebabkan fotosintesis itu berjalan gitu. Cahaya-cahaya dalam spektrum lain tidak dapat digunakan dalam fotosintesis. Kemudian ada yang dinamakan dengan respirasi, di mana respirasi itu yaitu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan apa? Menggunakan oksigen atau O2. Nah, dari respirasi dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan seperti sintesis atau anabolisme, kemudian gerak dan pertumbuhan. Nah, ini ada reaksi kimianya ya pada glukosa seperti ini, C6H12O6 plus O2 maka menghasilkan 6CO2 dan 6H2O plus energi dan glukosa gitu. Jadi respirasi itu ialah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat atau sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Oke.